Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good evening, everyone. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, good evening, Mas Agus. Good evening, everyone. Good evening. Iya, lagi apa nih, Mas Agus? What are you Wah, doing? uh, reading a book, Oh, you are reading a book now? Good. What kind of book? The Magic of Thinking Big. Oke, good, very good. Oke, mungkin kita sambut teman-teman yang lain lagi. Ini ada Mas Arya dari Riau. Halo, Mas Arya. Can you hear me? Oke, mungkin Mas Aryanya lagi. Oke, oke. Terus ada Bu Rita. How are you, Bu Rita? I'm fine. What are you doing, Bu Rita? Aduh, banyak-banyak. Belum apa lagi. Ibu lagi apa, Bu? Baru aja istirahat, Oh, pulang jualan. baru pulang jualan, Bu. Ya, oke. Di sini ada Mas. Ini apa nih? Saya manggil Mas Ode dari Kendari. Halo. Halo, Mas Ode. Can you hear me, Mas Ya, Ode? halo. Halo. Ya, Sudah, Mas. halo. Halo. Ya, Gimana, Mas? How are you today? I'm fine. What are you doing, Mas? I'm stay in Warkop. Oh, drinking coffee? Yes. Okay, good. With your family or with your friends? Uh, friend. With your friend, oke. Kita lanjut lagi mungkin ke Mas Rahmat Haris, angkatan 10. Halo, Mas. Hello, Halo. How are you, Mas, today? I'm fine. Okay, what are you doing, Mas? I'm sleep. Sleep? Maksudnya lagi tiduran di atas kasur gitu? Yeah, yes. So you are lying on the bed. Lying on the bed. Oke, baru pulang dari kerja, Mas, atau gimana? Lagi libur. Oke, good. Oke, terakhir ada Mbak Safira. Halo, Mbak Safira. Halo Mbak Ara, Halo. how are you today? I'm very, very good. What about you? I'm good. What are you doing, Mbak Zafira? I'm apa ya setelah makan tuh apa sih? Setelah makan. Baru banget makannya? Iya, habis buka Nah. puasa. Oh, baru buka puasa. Selamat berbuka, Mbak, ini kalau bahasa Inggrisnya. Baru makan. Nih. I've just eaten. Oh, I have just eaten. I have itu saya telah, eaten itu makan. Gitu. oh eaten. Eaten. Oke. Oke, selamat malam, good evening everyone. Saya ucapkan walaupun baru 6 orang ini, mungkin kayak kemarinnya kita sambil menunggu teman-teman yang lain, karena kebetulan kita buka kelasnya. Oh, halo Mas Joni. Kita buka kelasnya di 7:30 waktu Indonesia Barat. Kemungkinan ada beberapa teman-teman yang lagi menunaikan sholat Isya. Atau ada juga teman-teman yang lagi baru pulang dari kantor dan lain-lain. Kita sambil tunggu, karena kebetulan tadi banyak juga sih yang udah isi registrasi linknya. Dan seperti biasa setiap hari Kamis di jam 7:30 malam kita bakalan ada kelas English for Business. Dan untuk teman-teman yang baru masuk, ini adalah kelas English for Business dan kebetulan ini udah di pertemuan kelima. Nah, mungkin untuk Mas Ode, untuk Mas siapa tadi ya lagi ya? Kayaknya Masnya itu ada gangguan soal sinyalnya tadi. Ini adalah pertemuan kelima. Dan sebelum-sebelumnya kita udah rutin pertemuan English for Business-nya, dan dan beberapa peserta yang rajin datang ke sini seperti Mas Agus nih sering, terus Mbak Zafira juga dari Bengkulu. Terima kasih banget masih setia untuk ngikutin kelas kita. Terus ada Pak Husin Sah. Oke, Pak Husin ini kebetulan dari Singapura. Hello, Mr. Husin. Hi, hello. How are you today? I'm good. Okay, what are you doing? Still working or something? Yeah, I'm at work.
Okay, like usually. Come again? Like usually, like you every day when we have meeting here. Yeah. Every day I'm in here lah. Oh, okay. Until Saturday or Friday? What? Come again? Sorry, I didn't get your question. I mean, like the day you work until Friday or Saturday? I work every day. Every day until Sunday? Yeah. Every Oh, 7 days a week. okay. Good luck. Good luck. Good luck. Work hard now. Mhm. Enjoy your life later. Oke, good luck, Mr. Hussein. Oke, teman-teman, ini udah rame yang masuk. Selamat bergabung semuanya. Udah ada Mbak Erik juga, Mbak Erik atau Mas Erik ini. Terus ada Mas Joni juga. Oke, seperti yang sudah saya share di grup, today we will talk a specific thing. Ya, teman-teman, kita hari ini bakalan ngomongin hal yang lebih spesifik daripada malam-malam sebelumnya. Ada yang tahu mungkin kita bakal ngomongin apa hari ini? Dari broadcast yang sudah saya sampaikan. Mungkin Mas Agus, ingat Mas Agus? What we are gonna do here? Coba. Mas Joni mungkin ingat? Atau yang lain? Mbak May Ferry mungkin? Oke, ini kalau Mas Joni ingat Mas Joni? Iya. What Malam will ini, we do? malam ini, Miss ya. Yeah, tonight. What will we learn? Kalau nggak salah ingat itu praktis untuk perkenalan ke masing-masing PT termasuk produk yang ditawarkan gitu. Oke, itu mungkin tugasnya. Tapi kalau yang hari ini nih saya ingetin lagi tentang negosiasi atau negotiation. Nah, negotiation atau negosiasi. Oke, saya izin share screen sekarang sambil nunggu teman-teman yang lain. Untuk namanya mau diganti juga dari nama, asal, terus angkatan. Terus nanti ketika saya sampaikan materi, selagi saya masih ngomong, atau teman-teman yang lagi ngomong, mungkin bisa mute terlebih dahulu biar nggak keganggu. Oke, lanjut share. Oke, bisa kelihatan? Can you see my screen? Oke, Bu Rita gimana? Udah kelihatan screen-nya? Sudah, Miss Ara. Oke, sip. English for business. English for business. Oke, wait a second. Oke, jadi seperti biasa setiap hari Kamis kita akan ada kelas English for Business by Belantika Academy. Dan untuk pertemuan kali ini masih dipandu oleh saya. Oke, ini mungkin seperti biasa. Oke, saya izin mute terlebih dahulu. Oke, seperti biasa ini bakalan ada personal information tentang saya setiap kali saya presentasi. Mungkin Ibu Rita udah hafal tentang ini karena setiap hari Kamis saya bakal tampilin ini. Tapi mungkin karena ada teman-teman yang baru juga seperti Mbak Upit. Halo Mbak Upit. Halo. Ya, halo. Jadi kayak seperti Mbak Upit dan juga teman-teman yang lain dari angkatan 22, angkatan baru ini adalah personal information tentang saya. Nah, untuk nama sendiri seperti di display nama saya adalah Cemara. Terus ada Gita, Cemara Gita, tapi biasanya dipanggil Ara. Nah, untuk address atau tempat tinggal sendiri, saya lahir, besar, dan juga sekolah itu di Jambi kebetulan. Nah, untuk sekarang, untuk pendidikan, saya sekarang lagi menempuh pendidikan S1 di Universitas Jambi, salah satu universitas negeri yang ada di Jambi, di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, dan saya memang konsentrasinya di pendidikan bahasa Inggris, dan basicnya memang saya seorang guru. Dan untuk waktu masuknya sendiri ke kampus itu tahun 2019, and this is my last semester. Ini adalah semester saya yang terakhir, dan hopefully saya bisa selesaiin S1 saya secepat mungkin, amin. Oke, lanjut. Nah, karena hari ini kita bakalan bahas tentang negosiasi atau negotiation, ini ada beberapa hal penting yang akan kita bahas hari ini. Yang pertama,
kita akan bahas what is negotiation. Apa sih negosiasi itu sebenarnya? Terus yang kedua, pastinya ada important things yang harus kita catat nih, important things to note. Hal-hal yang penting mungkin harus kita catat mengenai tentang negotiation atau tentang negosiasi. Seperti yang kemarin, kita kan udah nonton video, bener teman-teman? Mungkin yang kemarin bergabung. Ada Bu Rita, kemarin kita nonton video Bu ya? Iya, Miss Ara. Kemarin kita nonton video, nah hari ini kita juga nonton, tapi videonya satu aja. Kalau kemarin kan kita ada nonton 2 video, tapi kali ini videonya agak lebih bukan complicated, lebih lengkap daripada yang kemarin dan lebih agak high level daripada yang kemarin. Kalau kemarin kan ngomongnya masih pelan gitu-gitu, dan untuk kali ini mungkin agak lebih spesifik yang juga dibahas, yaitu tentang negosiasi. Lanjut. Yang terakhir, saya juga bakalan kasih tahu useful phrases for negotiating. Jadi ada beberapa phrase atau beberapa ekspresi atau beberapa kalimat yang paling sering kita temui nanti kalau ketika kita negosiasi dalam bahasa Inggris. Nah, baik ketika menjadi buyer atau juga seller. Nah, nanti ada 10 useful phrases for negotiating, dan nanti yang terakhir kita bakalan seperti biasa ada percakapan atau practice-nya. Gimana teman-teman, sudah ready untuk ke materi? Yes, Ready. Oke, good. Kita lanjut. Oke, kita lanjut. Negotiation. Nah, pasti teman-teman udah nggak asing dengan this term, ya, dengan istilah ini, karena mungkin dalam kehidupan sehari-hari kita sering ngelakuin ini, terutama teman-teman because you are a seller and you are doing export. Karena teman-teman juga melakukan ekspor, jadi mungkin untuk negosiasi ini tidak menjadi hal yang baru lagi. Nah, sebenarnya apa sih negosiasi? Ini secara singkat aja saya jelasin. Nah, negotiation is a process where two or more parties with different interests try to find a solution to a problem by talking and making deals. Saya ulangi. Negotiation is a process where two or more parties with different interests try to find a solution to a problem by talking and making deals. Nah, jadi intinya negosiasi itu sebenarnya adalah proses dari berapa orang? Dari 2 orang. Dari 2 orang. 2 atau beberapa? Iya, or more ya. 2 or more parties with different interest? Ketertarikan. Iya, ketertarikan atau mungkin maksudnya ya, ketertarikannya atau maksudnya. Dan apa yang akan mereka cari yaitu adalah solusi to a problem ya, untuk masalah dengan atau oleh talking, berbicara, dan akhirnya akan membuat kesepakatan, making deals, membuat kesepakatan. Solution to a Iya, jadi untuk mencari solusinya biasanya kita akan berbicara, terus nanti ujungnya kita akan mencapai ke kesepakatan gitu, Bu Rita. Lanjut lagi, it happens in many situations, like in business or personal relationships, and involves finding a compromise that everyone is happy with. Good negotiation requires good communication, listening, and also problem-solving skills. Nah, jadi negosiasi ini terjadi di banyak situasi. Pastinya ketika kita berbicara tentang bisnis, kita akan nemui istilah negosiasi. Terus juga tentang personal relationship, mungkin dengan keluarga atau dengan kerabat gitu ya. Bahkan tetap terjadi gitu negotiation, tapi mungkin konteksnya berbeda dengan bisnis. Lanjut lagi, yang paling penting dari negosiasi ini adalah deals-nya atau kesepakatannya, bahwa semua orang, everyone is happy with. Semua orang bakalan bahagia atau semua orang terpuaskan dengan agreement atau kesepakatan yang diobrolin gitu ya ketika negosiasi. Terus good negotiation requires, what is requires in Indonesia? Keperluan. Keperluan, atau kalau if in Indonesia we will say that memerlukan. Jadi good negotiation requires itu artinya memerlukan. Apa yang kita perlukan?
Good communication. Komunikasi yang bagus. Good communication atau komunikasi yang bagus. Terus what is listening? Listening. Mendengarkan. Dengarkan. Iya, kemampuan mendengarkan. Terus juga Dan problem pemecahan masalah. Iya, problem solving. Problem itu masalah, solving itu pemecahan. Terus ada skill atau kemampuan. Jadi yang paling penting di negosiasi itu ada good communication, cara kita ngobrol atau cara kita ngomong, terus kemampuan kita untuk mendengarkan, terus juga problem solving atau menyelesaikan masalahnya gimana sih. Oke, lanjut. Nah, tadi saya sudah bilang kita akan kasih sedikit tips tentang important things to know ketika kita mau lakuin negosiasi. Oke, di sini sebenarnya saya punya 6. Dan kita mulai dari yang pertama dulu, ada creating first good impression. Ada yang tahu ini artinya apa? Creating first good impression. Creating first good impression. Apa itu creating? Menciptakan kesan pertama yang baik. Oke, jadi teman-teman yang lain, creating itu adalah menciptakan first, itu pertama, good itu yang baik, impression itu kesan. Jadi menciptakan kesan pertama yang baik. Jadi penting banget ketika negosiasi kita menciptakan kesan pertama yang baik. Nah, gimana caranya? So, I have several list here. Oke, kita singkat aja mungkin untuk jelasannya. Yang pertama ada appearance. What is appearance? Penampilan. Oke, jadi appearance itu adalah penampilan. Terus body language and mannerisms. Jadi body language seperti bahasa tubuh, dan juga manner ya, atau sopan santun kita ketika benar. Jadi cara kita ngobrol, cara kita berpakaian, cara kita berpenampilan itu sangat menentukan first impression ya ketika kita melakukan negosiasi. Apalagi kita kalau negosiasinya sama orang yang belum pernah kita ketemu sebelumnya, terutama kayak buyer gitu. Terus juga yang harus diperhatikan tone of voice. Ya, gimana voice suara kita itu bisa kedengarannya enak gitu ya. Terus suaranya itu juga terkesan kita sangat-sangat tertarik gitu berbicara dengan lawan bicara kita. Terus tidak lupa juga facial expressions, seperti mungkin kita harus menunjukkan ramah seperti senyum dan lain-lain. Terus words-nya atau diksi pemilihan katanya juga harus diperhatikan ketika kita ingin negosiasi, sehingga tidak ada kesalahpahaman ketika kita lagi mencoba mencapai ke kesepakatan. Terus yang terakhir, ini mungkin jarang-jarang nih dengar kata ini, demianor. What is demianor? Dan tahu? Kata-kata demianor. Mbak Upit, mungkin tahu Mbak Upit? Perilaku. Oke, perilaku. Jadi teman-teman mungkin bisa dicatat ya, sembari dengerin ini. Demianor itu artinya sikap atau perilaku. Jadi yang harus diperhatikan ketika kita menciptakan first impression, yang pertama ada appearance, penampilan, terus body language atau bahasa tubuh, terus manner-nya juga. Pastinya ini sebenarnya dasar-dasar aja. Kayak pada umumnya kita ngobrol sama orang lah. Terus tone of voice-nya juga harus diperhatikan, facial expression, terus words dan juga demeanor atau sikap dan perilaku. Terus lagi verbal communication, ya, berhubungan dengan verbal atau komunikasi. Yang pertama tentu aja tentang cara kita bertanya. Nah, di sini saya punya beberapa list tentang pertanyaan. Yang pertama ada close questions. Teman-teman tahu istilah close questions? Mungkin Mas Maulana atau Mas Edi tahu arti dari close questions? Kira-kira gimana sih close questions? Pertanyaan tertutup. Oke, pertanyaan tertutup itu yang gimana kira-kira contohnya? What is the example? Kira-kira gimana tuh pertanyaannya yang tertutup? Ada yang tahu? Pertanyaan one on one ini biasanya. Nah, jadi gini, close questions itu teman-teman Tidak kan. untuk semua orang. Nah, kayak gini, close question itu mungkin teman-teman pernah, kemarin kita udah belajar di pertemuan kedua ya, simple present tense. Pernah saya bilang ini jawabannya cuman yes or no. Ingat? Jawabannya cuman yes or no. Nah, jadi close questions ini adalah pertanyaan yang jawabannya tuh cuman yes or no.
Contohnya, misalnya, do you need my help? Misalnya, kamu butuh bantuan saya nggak? Nah, do you need my help ini kan jawabannya bisa cuman yes atau tidak gitu kan. Nanti mungkin dijelaskan lagi, tapi pada dasarnya tuh jawabannya close questions. Biasanya tuh didahului dengan do atau are, yang arti depannya itu apakah. Apakah kamu bla 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 bla, ataukah apakah saya bisa bla 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 bla. Nah, itu biasanya namanya close questions atau pertanyaan yang tertutup. Terus ada juga open question. Nah, ini kebalikannya. Kalau open questions itu adalah pertanyaan-pertanyaan terbuka yang jawabannya bukan yes or no. Contohnya, misalnya Mas Maulana mau beli kelapa ke saya. Nah, saya tanya, Mas mau beli kelapa yang jenis apa? Itu kan pertanyaannya nggak akan yes or no ya. Misalnya saya akan tanya, what type of coconut that you need? What kind of coconut that you need? Kelapa jenis apa yang Mas butuhkan? Nah, itu namanya open questions. Jadi ketika teman-teman mau negosiasi, mungkin bisa disiapkan dari closed questionnya dan juga open question. Nah, kalau probing questions, itu pertanyaannya sambungan dari close dan juga open. Nah, kalau probing ini lebih spesifik lagi daripada open question. Nah, kalau open questions kita tanyanya cuma seputar type. Nah, misalnya probing questions ini misalnya kita tanyain bentuknya, terus ukurannya, misalnya itu namanya probing questions, pertanyaan yang lebih detail. Terus lagi ada confirming questions. Confirming questions ini namanya aja confirm ya, untuk mengkonfirmasi. Untuk mengkonfirmasi kebutuhan atau jawaban-jawaban dari orang yang kita ajak bicara. Nah, terus selanjutnya ada summary confirmation question. Summary itu kan artinya kesimpulan. Ya, kesimpulan. Jadi kita nyimpulin gitu. Jadi Mas Maulana butuhnya ini ya, Mas. Nah, itu pertanyaan kayak gitu namanya summary confirmation questions. Lanjut lagi, vocal skills. Ini kita ngelihat hal-hal yang harus teman-teman perhatikan aja dulu nih. Terus vocal skills itu ada namanya adjusting your pitch to suit the conversation. Ini sebenarnya hampir sama semua. Yang ketiga ini, yang pertama tuh pitch-nya atau suaranya, tone suaranya gitu ya. Terus kalau slowing the speed itu ritme ngomongnya cepat atau lambatnya itu harus diperhatikan. Kalau sebisa mungkin itu kelihatannya calm, ya santai dan juga clear atau jelas. Terus yang terakhir, karena kita sedang belajar negosiasi dengan bahasa Inggris, pronunciation itu sangat diperhatikan sehingga, atau pengucapan itu sangat diperhatikan sehingga nanti kata-kata yang keluar itu jelas didengar sama orang yang kita ajak bicara. Lanjut lagi, non-verbal questions-nya ini masih berhubungan sama yang tadi. Sebenarnya ada kemampuan listening effectively, terus non-verbal cues. Ada yang tahu artinya cues? What is cues? C-U-E-S. Mungkin Mbak Ayu tahu, Mbak Ayu? What is cues in Indonesia? Mungkin ada yang tahu, teman? Isyarat, Mas. Non-verbal cues itu ya seperti body language lah ya, itu salah satunya juga. Gesture and body language ini salah satu contoh dari non-verbal cues atau gerakan selain komunikasi verbal. Nah, ini yang paling pentingnya itu know your products and service. Teman-teman harus tahu produk dan juga service yang akan diberikan apa ketika konteksnya kita berbicara tentang bisnis atau menjual barang gitu ya. Kita harus tahu produk dan servisnya. Gimana caranya? Salah satu hal yang bisa kita lakukan yaitu dengan menggunakan SWOT analysis. Ada yang tahu SWOT analysis ini kepanjangannya apa aja? Mungkin dari S. Apa itu S? The SWOT analysis. Strength. Strength. What is strength in Indonesia? Kekuatan. Iya, kekuatan. Terus what is W? Yang lain mungkin? Weakness. What is weakness? Kelemahan. Kelemahan. Teman-teman yang lain, ayo. Opportunity. Mas Maulana. Kesempatan. Good. Terus yang terakhir ada T. What is apa tadi T-nya? Threat. Threat. Apa itu threat? Ancaman. Ancaman. Jadi kita bisa pakai
gimana kita bisa mengkelompokkan hal-hal tentang produk kita atau service kita pakai aja analisis SWOT, salah satu caranya biar mudah. Ada strengths, kita harus tahu kekuatannya apa, terus ada weakness, opportunity, sama threat-nya. Lanjut yang terakhir, nah ini mungkin yang sering ketinggalan yaitu tentang follow up-nya. Nah follow up ini, karena kita berbicara tentang negosiasi ya, jadi kita jualan itu kan nggak pasti selalu berhasil atau nggak pasti kita akan barangnya selalu terjual. Nah nggak apa-apa. If we don't make any money, misalnya saat itu kita nggak bikin any deal, at least kita tetap follow up our buyer, our customer, sehingga suatu saat kalau misalnya ada kesempatan baru dan itu lebih baik, kita bisa mengenalkan produk kita. Walaupun mungkin produknya nggak sama lagi dan kondisinya udah nggak sama lagi, tapi at least kita mencoba gitu ya untuk follow up buyer atau customer kita. So that's why I put here. Make sure to continuously communicate and stay connected. Pastiin kita selalu berkomunikasi ya, lanjut dan juga stay connected. Oke, kita lanjut. Nah tadi saya sudah ada singgung sedikit tentang analisis SWOT. Nah ini saya kasih sedikit aja tentang contohnya gimana sih analisis SWOT itu. Oke, saya ini. Nah ini kebetulan adalah produknya Mr. Hussein. So I'm going to use your product again. Jadi di sini ada produknya yaitu Biostro ya. Dan kita mau analisis SWOT-nya atau strength, weakness, opportunity sama threat-nya. Nah strength-nya pertama atau kekuatannya ternyata produk Biostro ini eco-friendly. Nah ini bisa teman-teman tawarin ke customer atau buyernya, punya saya ini eco-friendly product ya, karena kita udah selalu mencanangkan cintai bumi, cintai lingkungan, jadi ini sangat-sangat bagus gitu ya kalau digunakan, misalnya bahasanya kayak gitu. So our product is eco-friendly. Terus yang kedua, increasing demand, karena tadi saya bilang banyak orang-orang yang mencanangkan atau menggaungkan tentang go green ya, go green dan juga cintai lingkungan, makanya mungkin permintaan tentang biostro atau straw yang lebih ramah lingkungan ini bakalan lebih tinggi. Karena apa? Mungkin masuk lagi nih more hygienic, lebih hygiene, lebih higienis, terus juga lebih bersih, tidak seperti produk-produk lainnya yang mungkin bisa bakteri lebih cepat masuk dan lain-lainnya. Terus cost effective. Ternyata setelah kita riset bahwa Biostro ini lebih murah loh daripada misalnya kayak paper straw atau plastic straw, sehingga kita bisa masukin ke strength-nya. Lanjut lagi ada SWOT, itu ada W, weakness. Weakness-nya di sini ada dua, ada durability sama availability. Nah kalau durability ini durabilitas ya atau jangka pemakaian. Nah mungkin untuk Biostro ini jangka pemakaiannya tidak disarankan lebih dari sekali. Itu weakness-nya. Nah, tapi saran saya di sini, walaupun teman-teman tahu weakness atau kelemahan dari produk teman-teman harus juga menyertakan solusinya. For example, yes, the straw is just only used by one time, but this is eco-friendly product. Ya, walaupun cuma sekali pakai itu nggak akan merusak lingkungan ketika dibuang, ketika sudah nggak dipakai lagi. Nah, jadi setiap weakness itu ada solusinya kalau bisa. Terus availability atau ketersediaan barangnya, karena ini berasal dari lingkungan dan juga nggak semua daerah menghasilkan tumbuhan ini. Misalnya ini tumbuhan Biostro ini asalnya dari rumput purun, dari rumput. Nama rumputnya itu purun, mungkin nggak di semua daerah punya rumput purun, jadi salah satu weakness-nya itu. Nah itu teman-teman harus breakdown satu-satu. Nah terus opportunity sama threat-nya ini berhubungan sama kompetisi dan juga partnership-nya. Jadi karena ini tentang produk makanan lah ya istilahnya, itu yang berhubungan dengan makanan, pastinya akan sangat diperlukan dengan restoran dan juga kafe, dan bakalan bisa global market karena di seluruh negara sudah sepakat kalau kita harus tetap menjaga bumi, terus juga kita harus menggunakan barang-barang yang tidak dari plastik dan lain-lain. Jadi kesempatan untuk jual ini lebih lagi. Nah, analisis SWOT ini bisa teman-teman pakai ketika teman-teman mau melakukan negosiasi. Oke, lanjut lagi.
Itu kan cuman important things to know aja, maksudnya beberapa hal yang penting sebelum kita negosiasi itu apa yang harus kita perhatikan dan apa yang harus kita lakukan atau apa yang harus kita persiapkan. Yang paling penting yaitu adalah mempersiapkan mungkin pertanyaan-pertanyaan, terus juga yang tadi kita harus tahu produk kita apa, know your product and service. Mungkin dari salah satunya dari analisis SWOT tadi. Nah, di sini saya ada satu quote by John F. Kennedy. Ada yang tahu mungkin tentang John F. Kennedy ini? Who is he? Does anyone know about him? Mungkin Mantan presiden. Oke, mantan presiden. From what Amerika. country? Oke, Bu Rita, very good. Jadi ex-presiden dari Amerika Serikat. Oke, jadi John F. Kennedy. Nah, dia pernah ngomong gini, let us never negotiate out of fear, but let us never fear to negotiate. Nah, intinya kita tuh nggak perlu takut untuk bernegosiasi gitu ya. Kita negosiasi bukan karena kita takut, tapi jangan pernah takut. Fear itu adalah takut untuk bernegosiasi, karena beberapa hal pasti butuh negosiasi atau butuh ngobrol lebih lanjut sama orangnya, terutama tentang bisnis. Oke, sekarang kita benar-benar masuk ke materi bahasa Inggrisnya. Let's watch this video. Are you ready guys untuk nonton video lagi hari ini? Videonya nggak panjang, cuma 2 menit. Seperti kemarin. Gimana? Ready. Oke, Ready. Oke, ready. Kita lihat videonya. Kalau suaranya nggak kedengeran, tolong kasih tahu saya. Tapi sebelum kita nonton videonya, ini dulu kita lihat pertanyaannya terlebih dahulu kayak kemarin. Biar mudah teman-teman mengingat apa yang akan ditanyakan nanti. Oke, jadi teman-teman yang lain, setelah kita nonton video ini videonya berhubungan dengan negosiasi. Terus nanti akan ada beberapa pertanyaan yang akan kita jawab bareng-bareng. Nah, pertanyaannya adalah, please answer these questions. Yang pertama, seperti yang kemarin, what is her or his name? Siapa nama dia perempuan dan juga dia laki-laki? Where is she working? Ini artinya apa teman-teman? Where is she working? Di mana dia bekerja? Di mana dia bekerja. Terus yang ketiga, what did he say about the proposal? Apa artinya? Apa yang dia katakan tentang proposal? Oke, terus yang keempat, what did she offer for him? Apa arti offer? Nah, teman-teman kan sering dengar offering letter. Apa itu offer? Apa yang dia Penawaran, ditawarkan. Iya, jadi apa penawaran yang apa yang ditawarkan oleh dia perempuan kepada dia laki-laki gitu. Terus selanjutnya, did he agree with the first offer? Artinya apa? apa dia Apa laki-laki? dia setuju dengan penawaran pertama? Oke, first offer. Lanjut lagi, what is his suggestion? What is suggestion? Saran. Saran. So, apa saran dia laki-laki? Nah, terus yang terakhir pastinya ada resultnya atau deals-nya. Kira-kira what is the result of their negotiation? Oke, udah ingat pertanyaan-pertanyaannya? Nanti kita jawab bareng-bareng, oke? Too much. Oke. Kalau enggak, oke. Itu siapa tuh? Tadi Mas Joni ya? Bentar ya, saya besarin dulu. Okay, we will watch the video in 1, 2, and 3. Hello, this is Tony speaking. Hi, Tony. This is Sarah from Zenith Corporation. Oh, hi, Sarah. I was wondering if you received our proposal for the job. Suaranya pecah. Yes, we did. Thanks for following up.
We like most of the conditions of your proposal, but we still need to come to terms on the price. We've already given you our rock bottom price. We are doing the best we can. I think we are being extremely flexible. What are you thinking? Can you do better on what you have quoted us for labor? The price seems a little high. We don't think it requires as many hours as you are quoting. We might be able to trim a little bit off of what we quoted. How about an additional 3% discount? Thanks for being flexible, but we are hoping for something closer to 12%. 12%? That's pretty steep. There are too many fixed costs that are out of our control. Well, can you meet me halfway at 6%? I think that might be doable if that's the only stumbling block. I can't make any promises, but I will definitely go to bat for you. That's all I can ask. Perfect. I hope to have more good news for you in a couple of days. Give me some time to talk things over with upper management. I'll be in touch soon. Oke, gimana teman-teman? Sudah bisa jawab atau kita perlu putar sekali lagi? Putar sekali lagi. One more time. Oke, one more time. Oke, that's okay. Kita putar sekali lagi. Atau kita perlu lihat pertanyaannya lagi, terus kita ke videonya lagi? Bagaimana? Ya, betul. Oke, kita lihat dulu ya pertanyaannya lagi. Sekarang saya... Oke, untuk pertanyaannya ini ingat ada what is her or his name. Yang pertama kita bakalan jawab siapa namanya. Ya, baik yang laki-laki atau yang perempuan. Terus yang kedua, where is she working? Di mana yang perempuan tadi kerja? Terus yang ketiga, what did he say about the proposal? Apa yang dia laki-laki katakan tentang proposalnya? Terus, what did she offer for him? Apa yang dia perempuan tawarkan kepada dia laki-laki selama conversation tadi? Lanjut lagi, ada did he agree with the first offer? Kira-kira dia setuju nggak nih dengan tawaran yang pertama, yang laki-laki ini? Terus yang keenam pertanyaannya, what is his suggestion? Apa sih saran dari yang laki-laki ini kepada mbak-mbak tadi itu? Terus yang terakhir itu, what is the result of their negotiation? Oke, sudah hafal pertanyaannya? Oke, udah paham pertanyaannya? Gimana teman-teman? Hello everyone. Hey. Halo. Pertanyaannya paham, tinggal jawabannya. Oke, kita lihat lagi Mbak. Nggak apa-apa, kita lihat lagi videonya. Oke, kita lihat lagi. Video dari dua orang ini. Kira-kira mereka ngomongin apa sih? Oke, in 1, 2, and 3. Hello, this is Tony speaking. Hi, Tony. This is Sarah from Zenith Corporation. Oh, hi, Sarah. I was wondering if you received our proposal for the job. Yes, we did. Thanks for following up. We like most of the conditions of your proposal, but we still need to come to terms on the price. We've already given you our rock bottom price. We are doing the best we can. I think we are being extremely flexible. What are you thinking?
Can you do better on what you have quoted us for labor? The price seems a little high. We don't think it requires as many hours as you are quoting. We might be able to trim a little bit off of what we quoted. How about an additional 3% discount? Thanks for being flexible, but we are hoping for something closer to 12%. 12%? That's pretty. There are too many fixed costs that are out of our control. Well, can you meet me halfway at 6%? I think that might be doable if that's the only stumbling block. I can't make any promises, but I will definitely go to bat for you. That's all I can ask. Perfect. I hope to have more good news for you in a couple of days. Give me some time to talk things over with upper management. I'll be in touch soon. Oke, finish. Gimana teman-teman? Sudah dapat jawabannya? Udah. Belum lengkap. Belum lengkap? Apa diputar sekali lagi? Atau udah cukup nih? Is it enough? No, not for me. Who is talking right now? I don't know. Can you say your name? I am I cannot see you here. I'm sorry. Siapa namanya, Mas? Johnny. Oh, Mas Joni, Mas Joni. Oke, gimana yang lain teman-teman? Masih mau diulang lagi, Mas Agus? Do we need to rewatch the video? Mas Rizky, how about you? Do we need to rewatch the video again? It's quite hard without subtitle. Yang kemarin juga nggak ada subtitlenya, without subtitle yang kemarin. Yang kedua ya baru ada. Tapi ya, agak lebih faster yang ngomong daripada yang kemarin. Miss, coba kalau misalin mau saran dong, boleh nggak? Kenapa, Mas? Kalau misal diputar satu kali lagi tapi audionya aja gimana? Audionya aja, nggak usah pakai ininya. Oke. Oh, jadi bisa lihat pertanyaannya gitu, Mas ya? Enggak, maksudnya kan lihat videonya patah-patah, jadi agak disturbing. Oh, oke, good. Oke, kita putar sekali lagi sesuai dengan request Mas Maulana Yusuf. Nggak apa-apa sih, terus juga kita tampilin aja nih pertanyaannya, jadi bisa tahu. Oke, wait a second. Makasih, Miss. Iya. Bentar ya. Hello, this is Tony speaking. Hi, Tony. This is Sarah from Zenith Corporation. Oh, hi, Sarah. I was wondering if you received our proposal for the job. Yes, we did. Thanks for following up. We like most of the conditions of your proposal, but we still need to come to terms on the price. We've already given you our rock bottom price. We are doing the best we can. I think we are being extremely flexible. What are you thinking? Can you do better on what you have quoted us for labor? The price seems a little high. We don't think it requires as many hours as you are quoting. We might be able to trim a little bit off of what we quoted. How about an additional 3% discount? Thanks for being flexible, but we are hoping for something closer to 12%. 12%? That's pretty steep. There are too many fixed costs that are out of our control. Well, can you meet me halfway at 6%?
I think that might be doable if that's the only stumbling block. I can't make any promises, but I will definitely go to bat for you. That's all I can ask. Perfect. I hope to have more good news for you in a couple of days. Give me some time to talk things over with upper management. I'll be in touch soon. Oke, finish. I think that is enough ya untuk videonya. Gimana? Udah bisa jawab pertanyaannya? Kita pelan-pelan aja nih. Jawab pertanyaannya. Half of them. Half of them. Oke. Kita coba satu-satu. Bentar, kita Oke. Oke. Dari yang pertama. Oke, dari yang pertama mungkin dari yang paling mudah nih, what is her or his name? Mungkin saya mau tanya Mas Maulana, tadi dengar nggak Mas? Aku aja. Mas Tony sama Ibu Sarah. Oke, kalau Bu Rita, gimana Bu jawabannya Bu? What is her or his name? Suaranya Bu. Tony sama Bu Sarah. Oke, Tony What is sama. her name? So, what is her or his name? Tadi namanya Mas Tony sama Mbak Sarah. Sarah Yes. and Tony. Oke, good. Yang kedua, saya mau tanya coba Mas Agus. Tadi Mas Agus dengar nggak? Where is she working? Gimana kira-kira yang si Sarah ini kerja? Coba Mas ingat-ingat dulu tadi. Dia nyebutin apa ya? Where is she working? Atau mungkin yang lain? Bisa bantuin Mas Agus? Where is Warung. Shop warung. Kenapa Bu Rita? Sinet Corporation. Siapa tuh yang ngomong tuh? I am. Mas Joni? Yes. Oke, coba kita lihat jawabannya ya. Zenith Corporation. Nah, jadi nama perusahaannya itu Zenith. Zenith. Nah, ini agak susah memang nama itunya. Corporationnya atau nama perusahaannya. Kalau namanya tadi mudah ya, what is her or his name? Namanya Sarah Anthony. Tapi di mana yang perempuan ini kerja? Agak susah di mana. Karena mungkin jarang kita dengar juga, tapi tempat dia kerja itu di Zenith Corporation atau di perusahaan Zenith. Lanjut lagi, yang ketiga. What did he say about the proposal? Apa sih yang dia laki-laki katakan tentang proposalnya? Mungkin teman-teman yang lain selain Mas Joni, Bu Rita, Mas Yusuf, Mas Agus, selain yang itu. Kira-kira apa sih yang dikatakan si laki-laki ini tadi? Tadi dia ngomong apa tuh tentang proposalnya? Tentang diskon, bukan tentang potongan harga. Kenapa dia bilang potongan harga tadi? Harganya terlalu mahal. Because the price is Too high, ya. Too high atau terlalu mahal atau expensive. Jadi what did he say? Jadi harganya tadi terlalu mahal katanya. Makanya kita harus apa? Kata yang laki-laki ini. He said that they like most the condition He said that they like most of the condition, but they still need to come to terms on the price. Nah, maksud dari they still need to come to terms on the price ini artinya adalah kita masih harus ngomongin tentang harganya. Why he need to talk about the price? Because the price is too high, terlalu mahal, terlalu nggak bisa ini nih, nggak fit sama tawarannya berarti dia sama proposalnya tadi. Excuse me, Miss. Yes. I just realized that term is a verb too. I'm sorry, what? Term itu juga bisa kata kerja ya, Miss? I think term usually used on term and condition. Yes, terms on condition. Nah, di sini kata kerjanya itu yang come itu, Mas Joni. They still need, they still need
need-nya itu kata kerja, terus karena kita kan nggak boleh punya dua kata kerja tuh kemarin. Kita butuh Yes. to. They still need to come to Come terms to. on the price. Jadi terms-nya di sini tetap masih yang istilah terms and condition itu. Oh, I see. Okay, thank you. Oke. Lanjut lagi di sini, what did she offer for him? Nah, tadi kan kita dengar tuh kalau si Tony ini nggak setuju dengan harganya. Kita harus ngomongin harganya because the price is too high. So what did she offer for him? Apa yang dia perempuan ini tawarkan ke si Mas Tony ini? Setelah tahu, oh ternyata harganya kemahalan buat Mas Tony. What she did? Gimana, Bu Upit? Additional 3% per account. Coba yang lain. Tadi apa yang ditawarin sama perempuan tadi, si Mbak Sarah ini ke Mas Tony? Dikasih diskon. Dikasih diskon. How much the discount? 3%, Miss. 3%? 4%. Berapa persen, Bu Rita? 4%. 4? 4%. Oke, ada yang 4, ada yang 3. Coba kita tanya Ibu Safira. Is it 3 or 4? Nggak dengar tadi aku, Mbak. Coba yang dengar yang lain. Mungkin Mas Fisral dari Jambi dah. Halo? Sorry, Miss, I didn't watch the video because any accident around my home. What happened? Accident like motorcycle ditabrak like that. Oke. Oke, kita cari yang lain deh. Coba dari Mbak Nurul. Is it 3 or 4? Diskonnya tadi yang ditawarin si perempuan tadi. Is it 3? 3% or 4%? Atau yang lain yang dengerin tadi? Mas Parto mungkin? Mas Rizky? Did you watch the video? Oke, gimana dengan Mas Edi? Gimana Mas Parto? She offer to 20% maybe. 20%, okay. 4, 3, 20%. Okay. 20%. Okay, so the answer is, so she offer for him an extra discount, dan discountnya itu sekitar 3% atau 3%. Okay. Jadi yang ditawar itu sebenarnya ada extra discount-nya, tapi discount-nya ini sebesar 3% atau 3%. Terus yang kedua, yang selanjutnya pertanyaan, did he agree with the first offer? No. No, why? Dia nawarin apa lagi tuh? Oh, dia bilang belum setuju nih kalau 3%. Diskonnya kurang katanya tadi. Iya, diskonnya kurang. Dia nawarin berapa lagi? 12%. Jadi si perempuan ini, si Mbak Sarah ini nawarin 3%, tapi Mas Tony bilang, enggak, masih kurang diskonnya, saya maunya 12%. Kira-kira tadi Mbak Sarah ekspresinya gimana tuh? Setelah bilang 12%. Dia terkejut. dia kaget ya, ini gede banget diskonnya 12%. Gak bisa Mas, katanya gitu. Terus ketika nggak bisa nih, si Mbak Sarah kan bilang nggak bisa Mas, 12% kebanyakan Mas diskonnya. What is his suggestion? Apa sih saran dari yang laki-laki ini karena udah ditolak tuh 12% tadi? Meet me halfway. Meet me halfway. In how much and in what discount? I mean. 6%. So he said that bisa nggak sih kita temu di tengah-tengah aja? Meet me halfway itu artinya ketemu di tengah-tengah atau jalan tengah, dan dia nawarin 6%. The suggestion is to meet him halfway at 6%. And the last question is, what is the result of their negotiation? Nah, kira-kira ada yang bisa nyimpulin hasil dari negosiasinya? Mungkin Mas Maulana? Do you know what is the result? Kata Mbak Saranya, nanti dikabarin lagi. Oke, itu yang terakhirnya ya. Kira-kira Mbak Saranya
mau ngapain dia, mau ngapain setelah dengar oke 6%, dia mau ngapain tuh? Ada dia bilang tadi. What is the result of the negotiation? Dia mau diskusi sama bosnya. Oke, Mr. Hussein. Jadi dia mau tanya dulu sama bosnya, boleh nggak nih 6% gitu. Tapi diusahakan lah gitu untuk 6% ini bisa di-approve. Nah, jadi so the result sebenarnya mereka belum capai kesepakatan, tapi at least mereka sudah tahu bakalan diarahkan kemana. Nah, kan mereka tadi si Mas Tony ini bilang, tolong deh diskonnya 6% aja gitu. Terus Mbak Saranya bilang, oke, kayaknya bisa diomongin dan kayaknya saya akan ngomongin dulu ke upper manager ya atau atasannya dia gitu. Sampai di sini ada yang mau ditanyain teman-teman dari video pertanyaan sama jawabannya sebelum kita masuk ke yang lain materinya. Mas Agus mungkin kalau ada pertanyaan? Do you have any question? Any kind of question? Pertanyaan apa aja, Mas? Gak masalah. Atau Mbak Upit? If you have any question? I'm sorry, I don't have question anymore. Okay, you don't have any question, good. Ada lagi teman-teman yang mungkin mau bertanya? Saya Miss. Siapa tadi? Oh, Mas Joni. Oke, Mas Joni. Go ahead. What is your question? Bisa nggak Miss tolong dikasih kisi-kisi gimana caranya kita lebih gampang dalam listening? Oke, untuk listening. Jadi kalau kita perhatiin ya, kalau kita tahu bahwa mungkin indera pertama yang aktif dari kita kecil itu kan telinga ya, our ear. Nah, jadi sebenarnya kita dari kecil itu udah terbiasa ngedengar. Jadi ada teori bahwa kalau orang pelajarin bahasa itu biasanya dari dengerin dulu. Baru dia misalnya ngomong atau baca atau nulis, biasanya kayak gitu. Nah, intinya kalau kita belajar bahasa Inggris atau belajar apapun, terutama bahasa ya, karena bahasa ini diucapkan pada umumnya, kita perlu terbiasa. Perlu terbiasa. So that's why in the first video, mungkin di pertama kita muter video, in the first time we watch the video, kita nggak ngerti apa-apa. Karena belum terbiasa dengan yang didengerin. Terus kita ulang lagi, the second change, the kesempatan yang kedua. Oke, udah mulai ngerti di beberapa pertanyaan, tapi masih belum. Lanjut lagi yang ketiga, oke, mungkin semuanya udah bisa kejawab. So, I think the best answer for that problem itu yang pertama dibiasakan ya kan. Mas Joni mungkin what is your favorite movie mungkin, atau what is your favorite song yang berhubungan dengan itu bahasa Inggris. Mungkin movie deh. Many of them. Many of them. Nah, jadi Mas bisa belajar dari Just sana. like Marvel movie. Jadi mungkin Mas bisa belajar dari sana. Kalau saya sih biasanya nonton video itu, I always use English subtitle. Saya bakalan selalu pakai subtitle bahasa Inggris. Mungkin bagi teman-teman yang masih belum terbiasa pakai subtitle bahasa Inggris, nggak apa-apa pakai subtitle bahasa Indonesia aja, asal teman-teman terbiasa dengan bahasa Inggrisnya gitu. Karena kan ada pepatah tuh, kita bisa karena biasa gitu kan. Nah, mungkin harus dibiasakan gitu. Nah, kalau yang kemarin kita belajar videonya tuh agak lambat dan ada subtitlenya. Kalau sekarang kita belajarnya videonya agak lebih cepat dan juga nggak ada subtitlenya. So, I think that's the way you can do untuk mempertajam listening gitu. Biar listeningnya lebih bagus gitu. Lebih banyak ini aja Mas, practice and dengerin. Gitu. Dan ini salah satunya bisa juga dibuat pertanyaan gitu. Dibuat pertanyaan kira-kira misalnya Mas sudah tahu ini film ini gitu ya, diadap tapi di beberapa part Mas nggak tahu ini sebenarnya ngomongin apa gitu, Mas catat aja mungkin di bagian menit segini, terus pasang subtitlenya, oh ternyata dia ngomongin ini, terus copot lagi di subtitlenya, bisa juga kayak gitu. Gimana Mas Joni? Oke, Miss, tapi kalau untuk di movie sendiri itu kalau selama saya mendengar itu mungkin yang bisa ditangkap itu cuma berapa, karena beberapanya itu ada yang bahasa gaul, benar. juga ada yang memang spellingnya itu kayaknya mungkin karena di sana itu ada bahasanya aksen ya, aksen gitu, jadi kurang jelas untuk beberapa kata. Gitu.
Nah, mungkin itu bisa disesuaikan juga dengan level of our English. Misalnya, Mas ngerasa kayaknya level saya masih di sini nih. Mas bisa aja pilih-pilih video. Kan banyak tuh sekarang di YouTube kan kayak listening apa ya namanya video for listening untuk levelnya Mas misalnya gitu. Oke, kalau udah bisa di level yang ini, lanjut lagi ke level yang lebih tinggi lagi gitu. Dan untuk accent ini sarannya ya. Accent itu cuman kalau belajar di bahasa, aksen itu cuma the smallest part. Itu yang paling kecil dari bagian bahasa. Yang paling gede itu di bahasa, itu sebenarnya adalah message-nya yang sampai. Bukan aksennya, bukan gimana cara ngomongnya. Yang paling penting itu message-nya sampai, pesannya sampai, apa yang mau diomongin. Walaupun kita nggak tahu full word-nya atau sentence-nya, tapi kita mampu menerjemahkan message-nya, itu sudah bagus. Nah, accent itu cuman hal paling kecil in language. Di bahasa itu yang paling kecil. Karena accent itu cuma berpengaruh kepada identity aja. Kepada asalnya dari mana. Misalnya orang yang ngomong cenderung British, ya kemungkinan kita bisa assume mereka itu dari London atau dari Inggris. Kayak gitu aja sih Mas Juni. Accent itu yang paling small. Jadi kalau misalnya Mas Juni lebih terbiasa dengan aksen orang Amerika, ya udah dengerin aja video-video dari Amerika. Nanti beberapa kesempatan bisa coba-coba aksen yang lain, mungkin dari aksen British atau Kanada misalnya gitu. Gimana Mas Juni? Oke, thank you Miss sarannya. Oke, Miss, welcome. Ya, lanjut lagi. Miss, kalau saya tuh belajar tanya jawab. Oke, itu very good. Tanya jawab kayak gini kan Bu ya? Iya, ditulis di buku, terus bahasa Inggris, terus diartikan. Oke, itu melatih Tanya jawab sendiri. Iya, itu melatih conversation-nya Ibu nanti ya. Ya minimal conversation yang biasa-biasa aja deh, kayak misalnya kerja di mana, lagi ngapain, gitu-gitu. Itu bisa dilatih dengan yang kayak Ibu Rita tadi. Dicatat pertanyaannya apa. Karena beberapa hal di bahasa Inggris itu mungkin kita butuhnya cuma memorize ya, untuk mengingat aja. Tanpa kita perlu harus tahu itu formulanya gimana, tensesnya apa. Nah, contohnya kayak Mas Joni bilang tadi, kayak kata-kata gaul itu sebenarnya itu lebih ke memorize, lebih diingat gitu. Oh, ternyata kata-kata gaul ini artinya ini gitu. Ada lagi pertanyaannya? Mungkin ada yang bisa sharing juga. Kita masih 8:30 ini. Oke, kalau nggak ada kita lanjut. Oke, karena mana ya Mas tadi tuh? Karena Mas Agus sudah menyiapkan bukunya, so he prepared the book today, and Bu Rita juga also prepare the book. Kita bakalan lihat ini some useful idioms atau phrase. Nah, ini beberapa idioms atau phrase yang bakalan sering teman-teman dengar atau dapatkan baik dari buyer atau sebagai seller juga. Ada 10. Yang pertama, ada yang mau bacain? Mungkin Mas Agus, can you read the first phrase? Yeah, I'm trying. Okay. Thanks for following up. Thanks for following up. Thanks for following up. Artinya apa, Mas? Terima kasih untuk menindaklanjuti. Oke, tadi kita dengar tuh di video si Sarah sama si Tony. Si Tony ngomong, thanks for following up. Terima kasih udah menindaklanjuti. Maksudnya menindaklanjuti ini care ya, sama concern ya, sama yang udah dikirimkan gitu. Misalkan Mbak Sarah ini kirimkan ke Mas Tony, terus Mbak Sarah follow up lagi ke Mas Tony, udah diterima belum Mas proposalnya? Did you get our proposal? Terus si Tony-nya bilang, yes, I got the proposal. Thanks for following up. Terima kasih udah peduli atau terima kasih telah menindaklanjuti. Lanjut lagi Mas Agus yang kedua. We still need to come to terms on the price. Okay. One more time. We still need to come to terms on the price. Okay, we still need to come to terms on the price. Nah, artinya ini we still need to come to terms on the price itu artinya kita masih harus berbicara tentang harganya. Jadi intinya sepanjang ini cuma ngomongin tentang harga. We still need. We itu kami, still itu harus,
Need itu ini sama sebenarnya still sama need ini artinya, tapi kalau need ini kata kerja. Come to terms on the price, nih berbicara tentang harga gitu. Lanjut lagi, saya mau Mas Edi. Can you read the next phrase? Oke, bisa dibuka mikrofonnya Mas Edi. Halo, Mas Edi. Oke, kalau Mas Edi belum dengar, gimana dengan Mas Erik? Yes, Miss. Oke, Mas Erik, silahkan baca yang we have itu. We have already give our rock bottom price. Oke, one more time. We have already give our rock bottom price. Oke, we have already given. Oke, we have already given our rock bottom price. We have already given our rock bottom price. We have already given, memberikan. Kami sudah memberikan. Nah, kemarin saya ngomong rock bottom prices itu adalah harga apa? Rock bottom price. Harga terendah. Harga terendah atau harga yang paling murah itu namanya rock bottom price. Lanjut lagi, saya mau siapa ya? Bu Zafira mungkin bisa tolong bantu saya baca the next phrase. Yang we are. We are being extremely flexible. Sekali lagi, Bu. One more time. We are being extremely flexible. Okay, we are being extremely. We are being extremely flexible. Kami sangat fleksibel. Maksudnya dari kami sangat fleksibel ini gini. Kami tuh bisa kok negosiasi, bisa kok kita ngomongin tentang harganya. Itu namanya we are being extremely flexible. Maksud dari kami sangat flexible. Lanjut lagi Bu Safira. Extremely. Extremely itu apa, Mbak? Sangat. Sangat ya? Iya, sangat. What are you thinking? What are you thinking? Apa artinya, Bu? Apa yang kamu pikirkan? Atau bagaimana pendapatmu? So, if you want to ask someone's opinion atau someone's opinion atau pendapat seseorang, ini kan karena kita mau ngomongin harga nih. Misalnya saya tawarin ke Bu Zafira, Bu harganya 5.000 aja Bu, gimana Bu? Nah sebenarnya gimana Bu itu bisa kita pakai di bahasa Inggris itu what are you thinking? Atau what is your opinion? Gimana pendapatmu tentang harga ini misalnya gitu. What are you thinking? Lanjut lagi. Ada 5 lagi. Saya mau Mbak Ayu mungkin bisa bacain yang selanjutnya, sentence selanjutnya. Mbak Ayu, are you here? Tadi Mbak Ayu nanyain kelas loh. Mbak Ayu, halo? Oke, kita lanjut lagi mungkin ke Mas Saparudin. Can you hear me? Halo, Mas Saparudin? Oke, gimana dengan Mas Rizky? Halo, Mas Rizky? Mas Agus mau baca lagi? Oke, silakan Mas Agus, kalau gitu. Can you read again the phrase? We might. May I read? Lagi nggak di tempat mungkin, Miss. Siapa ini yang ngomong tadi? May I read tadi? Upit. Oke, silakan Ibu. We might be able to trim a little bit of what we could. Okay, one more time. We might be able to trim a little bit of what we could. And the translation in Indonesia apa? Kami bisa memotong harga yang telah kami sampaikan. Oke, we might. Ya, might ini bisa artinya boleh atau bisa. Be able ini masih lanjutnya we might be able, kita mungkin aja sih bisa to trim atau memotong. To trim a little bit. Little bit kan artinya sedikit ya. Of what we quote. What we quote ini maksudnya yang udah kami tawarkan.
Jadi we might be able to trim a little bit of what we quote, itu artinya kami mungkin bisa kasih harga potongan harga gitu ya, tentang dari harga yang udah kami sampaikan gitu. Terus selanjutnya lagi Ibu silakan. Saya. Lanjut lagi Bu. Can you meet me halfway? Can you meet me halfway tadi kan artinya apa Bu? Itu bisakah kita maksudnya di tengah-tengah ya apa? Iya, kita bisa. Kan tadi kan dia bilang Potongan kan. harganya. Tadi si Mbak Sarah itu nawarin 3%. Tapi Mas Tony nggak bisa 3%, dia mau minta 12%. Terus Mbak Sarahnya jawab lagi, nggak bisa Mas, we cannot agree with 12%. Karena kebanyakan diskonnya kalau 12%. So, Mas Tony-nya ngomong, what about 6%? Nah, Mas Tony-nya kan sebelum ngomong 6% itu dia ngomong, can you meet me halfway? Bisa nggak kita ketemu di tengah-tengah gitu. Jadi istilah can you meet me halfway ini bisa teman-teman pakai nih ketika nawarin harga gitu kalau memang terjadi negosiasi. Lanjut lagi, saya mau siapa ya? Mas Fisral mungkin? Can you read the next phrase? Good. I will definitely go to bed for you. Okay, what is the meaning? Okay. Artinya apa, Mas? Akan memberikan bantuan. Oke, jadi I'll definitely ini dari I will sehingga jadi I'll definitely go to bed for you. Maksudnya saya bakalan bantuin kamu atau saya bakalan dukung kamu gitu. Nah, maksudnya di sini saya coba usahain deh 6% tadi itu bisa diterima gitu. Jadi I'll definitely go to bed for you. Nah, ini apa ya namanya? Ini idioms, ini namanya idioms. Nah, bed itu kan artinya, tahu arti bed? Ada yang tahu bed? B-A-T. Topeng bukan? Pernah dengar Batman? Ya, topeng apa? Batman. Jelek. Kelelawar. Nah, kelelawar itu ya, bed kelelawar bisa. Atau misalnya pemukul tenis meja itu kan bed juga namanya kan? Nah, jadi itu bed itu mungkin artinya bisa kelelawar, bisa pemukul, tapi di sini artinya adalah Abang mungkin bisa kasih tahu siapa yang lagi ngomong nih? Because I cannot. Oke, mungkin itu artinya saya akan memberikan bantuan. Terus lanjut lagi ke Mas Maulana mungkin. Can you read the next phrase? Okay, Miss. I'm afraid we can't agree to that. Artinya, Mas? Kami khawatir kita tidak bisa setuju itu. Oke, kami khawatir tidak bisa setuju tentang itu. Nah, kalau ada teman-teman yang udah lihat video saya yang saya kirim dari TikTok, saya ada bikin video tentang gimana sih cara kita ngomong disagree atau tidak setuju terhadap sesuatu, tapi dengan cara yang sopan. Nah, ini salah satunya. The way we can say we don't agree or we disagree with something, ini kita bisa pakai ini. I'm afraid we cannot agree to that. Kami khawatir gak bisa setuju dengan hal tersebut. Lanjut lagi Mas Maulana yang terakhir. I think we will need more time to consider this. Saya pikir kita butuh untuk mengembangkan opsi-opsi ini. Oke, nah mungkin kalau misalnya kita butuh waktu lagi untuk memikirkan hal ini atau memikirkan sesuatu ya, kalau kita lagi negosiasi kita bisa pakai ini. I think we will need more time to consider these options. Nah, consider itu artinya mempertimbangkan. I think, saya pikir, kita akan need, butuhkan more time, waktu lebih to consider itu mempertimbangkan these options. Options itu opsi, this itu ini. Oke, udah dicatat semuanya teman-teman atau mungkin udah di screenshot? Mungkin ini bisa bermanfaat bagi teman-teman kalau lagi negosiasi sama buyer atau customer. Misalnya ketika
teman-teman nggak setuju sama tawaran harganya, bisa aja ngomong I'm afraid we cannot agree to that. Atau misalnya teman-teman ada suggestion ke harga di tengah-tengah, bisa teman-teman ngomong can you meet me halfway. Ada pertanyaan sampai di sini? Kita mau masuk yang ke terakhir, slide terakhir. Karena udah hampir. Oke, lanjut. Halo? Mau bertanya, Miss? Oke, lanjut. Silakan. Kan kemarin saya ngirim itu ya, screenshot ke Miss. Yang ada apa? Negosiasi sama bayar. Oh, oke. Kalau misalnya itu udah apa ya? Udah benar belum? Oke, wait a second. Maulana. Ada yang dia nggak ngerti gitu. Jadi kan baru pertama. Masih, Miss. Oke, thank you, Mas Maulana. Mas Maulana boleh mungkin itu chat saya lagi, jadi saya tahu ininya. Kan udah ketimbun sama yang lain-lain nih. Oh ya, sudah ketemu, Mas. Oke. 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 Untuk Mas Maulana mungkin ini apa namanya? Saya mungkin nggak bisa share screen ya, tapi Mas Maulana ini nulis ini teman-teman. Yang pertama, ini mungkin bisa bareng-bareng kita lihat. Sorry, I am forgot. Nah, oke. Sorry, I am forgot. Kira-kira ada yang tahu yang benar itu gimana sebenarnya? I am forgot. Nah, Mas Maulana ngomongnya gini, sorry, I am forgot. Ada yang tahu mungkin? Gimana sih cara yang benar ngomong? Mas Maulana mau ngomong ini kan, sorry saya lupa gitu kan? Sorry, I forgot. Jadi, oke. Jadi bisa kayak gini. Atau sorry I forget atau sorry I forgot. Jadi kalau forget itu yang sekarang, kalau yang forgot itu masa lalu. Nah, di mana Mas Maulana kekurangannya? Nah, am itu forgot itu kata kerja kan Mas Maulana dan yang lain-lain, teman-teman? Itu kata kerja. Nah, kalau kata kerja itu nggak boleh ada ini, nggak boleh ada am, are, is, nah, atau to be-nya nggak boleh. Jadi misalnya saya makan, ya langsung aja saya I eat. Atau misalnya I ate. Kalau ate itu masa lampau. Atau misalnya drink, I drink. Gitu. Nah, kalau Mas Maulana mau ngomong apa namanya, mau tetap pakai yang am, are, is-nya itu artinya sekarang. Misalnya I am eating cake. Eat kan itu kata kerja, right? Kita bisa pakai itu kalau situasinya kejadiannya sekarang. Misalnya, I am holding itu artinya memegang. Misalnya, I am holding a pen. Nih, hold itu, H-O-L-D itu kata kerjanya. Hold. Nah, karena kejadiannya sekarang, kalau sekarang itu intinya ada ing-nya di kata kerjanya. Jadi ditambahin hold, tambahin ing. Holding. Tapi dia nggak bisa sendiri, dia butuh to be tadi, am, are, atau is. Kalau I itu pasangnya I am. I am holding a pen. Misalnya Mas Maulana yang megang pena, Maulana is holding a pen. Kalau misalnya Ibu Rita yang megang pena, itu Ibu Rita is holding a pen. Kalau kami yang megang pena itu we are holding a pen. Gitu Mas Maulana. Gimana kalau yang ini udah paham Mas? Kesalahannya di mana? Paham, Miss, Pak. Oke. Jadi intinya kalau ada kata kerja nggak boleh ada am, are, is-nya. Kalau mau ada pakai ing. Dan itu pun artinya sekarang. Saya sedang memegang pena. I am holding a pen. Tapi kan Mas Maulana ngomongnya, iya saya lupa.
Kan nggak ada sedangnya kan? Nggak ada kata-kata sedang. Jadi saya itu I, lupa itu forget. Oh ya udah jadi I forget atau I forgot. Kalau forget itu verb pertama atau di kata kerja yang sekarang. Maksudnya sekarang itu ya sekarang. Kalau yang lalu itu misalnya kemarin, misalnya saya lupa, tapi Mas Maulana tuh ngomong lupanya itu pas maksudnya yang kemarin. Saya lupa kemarin, I forgot yesterday. Gitu. Gimana Mas, kalau itu udah paham? Paham, Miss, paham. Oke, jadi what else? Okay, this one. Which one you choose? Which one you choose? Kira-kira yang benar apa tuh teman-teman? Which one you choose? Itu lebih ke want. Which one you choose? Nah, want itu kan artinya ingin. Pasti Mas Maulana mau ngomong yang mana satu kan? Benar Mas Maulana? Maksudnya yang mana? Pilih yang mana gitu. Kan ada grade A, B. Iya, jadi which mungkin agak keliru di want-nya. Sebenarnya which one you choose misalnya. Ini yang atau yang benernya tuh kayak gini. Which one do you choose? Atau will you choose? Will you choose? Atau lagi bisa which one do you need? Nah, gitu. Bukan WANT, Mas, tapi one. Satu. Which one you choose? Atau which one will you choose? Atau which one do you need? Gitu. Udah paham, Mas? Gimana, Mas Maulana? Soal chatnya kemarin? Siap, Miss. Paham, Miss. Oke, semoga bisa bermanfaat ya, Mas. Amin, makasih. Oke, lanjut lagi deh. Ini adalah slide terakhir di hari ini. Seperti biasa kita akan akhiri kelas ini dengan conversation. Oke, ini kok nggak bisa di... Sorry, kayaknya... Sebentar. Lagi. Oke, nggak bisa ininya. Tunggu sebentar teman-teman, ini ya kesulitan untuk share screen-nya. Share. Oke, gimana, udah kelihatan? Ya, kelihatan. Oke, terima kasih. Masih kembali yang ini lagi ya? Oke, let's practice. Di sini ada Mr. Hendrik sama Miss Erika. Who wants to be Mr. Hendrik and who wants to be Miss Erika? Mungkin Mbak Upit mau coba atau Bu Rita mau coba? Gak apa-apa Bu, coba aja. Tahu yang teman-teman yang lain yang belum pernah coba conversation? Silahkan. Bu Rita, boleh? Mbak Upit mau? Atau teman yang lain, Mas Yusuf, ada Mas Anding, Mas Agus, Mas Zafira. Kalau Mas Yuni ini udah sering nih. Mas Fisral, Mbak Ayu, Mas Parto. Ada yang mau mungkin? Mas Anding mau? Halo Mas Anding. Oke, saya tunjuk aja deh kalau gitu. Gimana Mas Maulana, mau nggak itu conversation? Boleh, Miss, boleh. Oke, Mas Maulana mau jadi Hendrik atau Erika? Pastinya Hendrik. Oke, Hendrik. Berarti yang Erika saya pilih yang perempuan deh. Siapa ya? Bu Neneng mungkin? Mbak Neneng? Mau jadi yang Erika?
Maaf, baru gabung. Oh, baru gabung. Oke, oke. Gimana kalau Mbak Upit? Topiknya buat sendiri ya? Enggak. Ini ada saya sediain. Baca aja Oke. tinggal. Boleh. Oke. Jadi yang bakal jadi Mr. Hendrik ini Mas Maulana dan juga yang bakal jadi Erika Bu Upit. Oke. The conversation will start in 1, 2, and 3. Good morning, Erika. How are you today? Good morning, Hendrik. I am doing well, thank you. And how about you? Good, thanks. To speak with you today about your product. Ya, Mas, lanjut lagi. I've already read your introduction and offering letter, and I'm really impressed by what I've seen. However, I do have a few questions about your product. Sure. I'd be happy to answer any question you have. What specific information are you looking for? Well, first of all, could you tell me more about your product? What are the ingredients and how is it made? Of course. Our product is called Pure, and it's a good milk soap made from 100% pure goat milk. It comes in 2 types, solid soap and liquid soap. We have all the ingredients and weights listed in our product catalog, and we were proud to say that our soap is an eco-friendly product. That sounds great. And what about the price? How much does it cost? The price varies depending on the type of soap you are interested in. The solid soap costs $50, while the liquid soap costs $70 per bottle. Thanks for telling me the other solid, but the price is a bit high for us. Is there any way we can get a lower price? I understand your concern, Hendrik. We do have a special offer for customers who order in larger quantities. If you order 150 bottles, we can offer a lower price. Unfortunately, we don't need that many bottles. Is there any way we can compromise on the price? I see. We do have a non-negotiable price of $60 for the solid soap, but I am happy to work with you to find a solution that works for both of us. I appreciate that. I think we can agree on $60 per bottle for 125 bottles. Did it work for you? That sounds like a fair compromise to me, Hendrik. Thank you for working with me to find a solution that works for both of us. Great. Thank you for your help. I'll need to speak with my boss about this offer and get back to you. Is that okay? Absolutely. Take your time and let me know if you have any further question or concern. I am looking forward to hearing back from you soon. Thanks again, Erika. Have a great day. You too, Hendrik. Take care. Oke, good job Mas Maulana dan Bu Upi. Terima kasih. Oke teman-teman, mungkin karena conversation-nya lumayan panjang, ada yang ingat nggak kira-kira ini conversation-nya membicarakan produk apa tadi? Mungkin Mbak Upit sama Mas Maulana ingat tentang apa tadi?
Tentang sabun ya? Iya, tentang sabun. Sabunnya ada berapa jenis tadi? Ada liquid sama satunya tadi apa? Ada solid. Solid Oh itu ya, sabun solid. batangan. Oh gitu ya, solid Mm-mm. sama liquid. Solid soap sama liquid Soap. liquid soap. Terus apa lagi ya? Sabunnya terbuat dari apa? Coba teman-teman yang lain yang dengerin Mas Maulana sama Mbak Upi tadi. Sabunnya tentang apa? Mas Agus mungkin? Sabunnya dari mana tuh ingredients-nya? Namanya kan tadi pure. Pure apa tadi tuh? Oke, Bu Zafira mungkin ingat tadi sabunnya dari mana? Oke, coba deh dibantu Mas Maulana. Pure 100% on soap, goat milk, Goat milk atau susu kambing. susu kambing. Jadi 100% dari susu kambing. Terus akhirnya gimana tuh? Mereka mencapai kesepakatan ya nggak dari conversation tadi? Belum, masih mau ditanyakan dulu ke bosnya. Oke kan. Tapi Mbak siapa tadi? Mbak Erika tadi nawarin apa tuh Mbak Upit? Masih ingat nggak? Apa tadi? Secara garis besarnya aja. What is her offer? Lupa tuh. Nah, tadi dia ngomong kalau kami bisa sih, kan masalahnya di harganya kan kemahalan. Harganya bisa diturunin kata dia, but if you want to order more, kalau kamu mau order banyak Lebih lagi. dari, ya, Lebih dari berapa tadi kan gitu. 150 tadi. Iya benar. Jadi kalau lebih dari itu boleh kami kasih discount dan diskonnya memang nggak lebih dari $60 tadi katanya kan. Oke, I think that's all for our class today. Mungkin sebelum kelas ini berakhir, teman-teman ada pertanyaan atau mungkin ada saran atau mungkin ada masukan untuk ke kelas depan berikutnya, mau materi tentang apa? There's any question? Kalau udah jam 9. Mungkin Mas Anding, Mbak Ayu, silakan kalau ada pertanyaan. Mas Edi, oke, Mas Shani, do you have any question? Ya, Miss. Mau nanyakan untuk beberapa kata yang pelafalannya sama itu untuk gampang membedakannya itu gimana, Miss? Seperti tempo hari itu untuk debt collector itu kan bacanya juga debt. Sedangkan pelafalan untuk debt itu ada beberapa macam. Debt itu debt kematian, kemudian juga debt itu juga. Yang paling mudah itu lihat dari sininya, Mas. Dari konteksnya. Nah, jadi kita harus dengerin. Dia ngomong debt-nya, kan ngomong tadi debt collector, debt-nya misalnya kita ngomong tentang harga, terus gitu kan, tiba-tiba kan nggak mungkin tentang kematian kan. Pasti tentang kemungkinan besar tentang debt. Gitu. Berarti kita lebih harus tahu tentang konteksnya yang dibicarakan tentang apa. Gitu. Yang paling mudah itu dari konteksnya. Gak bisa fokus dari satu-satu katanya. Karena banyak banget. Contohnya. Tapi kalau cuma sepenggal berarti nggak bisa ya, Miss ya? Iya, kita harus butuh konteks. Contohnya ini. Teman-teman tahu artinya ini? Bank. Tahu artinya bank? Apa? Bank. Bank, good. Tapi bank ini dalam bahasa Indonesia. Penyimpanan uang. Good, tapi in some way, bank ini artinya bisa jadi juga river atau sungai. Nah, bank ini bisa artinya ini tempat nyimpan uang, bisa juga artinya sungai. Bank ini kalau dalam bahasa Indonesia. Gimana cara bedanya? Kita lihat konteksnya lah. Kita ngomong sama orang, misalnya tentang ngomongin uang, nggak mungkin tiba-tiba kita ngomongin bank yang maksudnya ke sungai kan? Gitu Mas Juni. Bank itu bisa artinya tempat penyimpanan uang dan juga bisa artinya sungai. Big river. Bank. Jadi kita harus lihat konteksnya. Orang lagi ngomongin apa gitu. Nah mungkin kalau pronunciation word by word bisa kita bedain, tapi konteksnya kalau memang sama banget tulisannya juga pronunciationnya kayak bank,
Itu harus diperhatikan konteksnya. Gimana Mas ini udah paham? Lumayan paham, Miss. Thank you. Oke. Ada lagi teman-teman yang mungkin mau ditanyain? Ya, selamat malam, Miss. Oke, Mas Andi, silahkan. Ini sebenarnya saya itu baru pertama kali belajar bahasa Inggris, Miss ya. Bahkan cara bacanya juga saya belum paham gitu, Miss. Apakah ada? Jadi kan ketika sekarang kan sesi yang ke-6 ya, yang kelima. Jadi supaya tidak supaya saya bisa mengikuti, apakah ada videonya Mas ya? Atau video atau gimana gitu supaya bisa mengikuti gitu. Iya, jadi setiap pertemuan itu tenang aja Mas, selalu di-record. Nanti recordingnya bakalan di-upload di YouTube. Itu dari pertemuan pertama sampai pertemuan kelima ini nanti bakalan di-share di grup. Tenang aja. Oh iya, siap Miss. Makasih. Thank Nanti, you. Iya, nanti Mas pun kalau misalnya mau minta materinya di beberapa bagian, nanti bisa saya screenshotin atau saya jelasin ke Mas, gak apa-apa juga. Iya, makasih Miss. Oke, yang lain mungkin ada pertanyaan lagi sebelum kita tutup kelasnya, because udah jam 9 lewat. Dan kayaknya Bu Pit juga udah mau istirahat. Oke, I think that's all. Kalau memang nggak ada yang ingin ditanyakan. Dan Pak Husen juga need to work again. Oke, Mas Rizky mau tanya? Minggu depan materinya apa, Miss ya? Tentang apa ya? Nah, itu makanya saya tanya tadi. Kira-kira ada saran nggak minggu depan mau apa? Atau nanti kita diskusikan di grup aja nanti ya, Mas Irawan. Oke? Ya, pastinya. Oke, Miss, makasih. Pastinya masih seputar ini ya, seputar bisnis dan juga yang bakalan bisa bantu teman-teman gitu. Oke, teman-teman, that's all for our class today. Thank you so much for your participation here. Saya terima kasih banget karena teman-teman masih setia untuk ngikutin kelas setiap malamnya, walaupun ini adalah waktu istirahat teman-teman sekalian. Tapi semoga apa yang udah kita pelajari, anything that we learn today, sedikit ataupun banyak bisa bermanfaat bagi teman-teman yang lain. Oke, saya mungkin mau tutup kelasnya dan saya ucapkan alhamdulillahirrabbilalamin dan saya tutup kelasnya dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan good night everyone. Good night. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Have a great sleep everyone. Sudah,